materi kita sudah habis ya. Sudah presentasi semua untuk quiz 2. Nah ini saya mencoba mengambilkan materi yang insya Allah nanti akan diajukan ya pada waktu nanti kerja ya. Ini saya ambil beberapa bagian pada saat saya training menjadi istilahnya seorang manajer di Trans TV ya. Jadi suara saya jelas semua ya? Jelas suara? Ya. Jadi pada saat di Trans TV itu ya, Trans TV ya, ternyata kok belum persen sudah. Nah, tutup ternyata sudah saya siapkan. Biasa. Ya, oke. Ini saya share ya. Jadi pada saat saya mengikuti ya. Jadi kalau di Trans TV itu kalau kita naik jabatan minimal manajer atau produser ya, istilahnya dunia broadcast itu adalah produser terus kemudian eksekutif produser dan istilahnya pimpinan redaksi ya. Jadi pimpinan redaksi itu kalau di sini setara dengan pimpinan redaksi itu setara dengan wakil rektor ya. Terus kemudian eksekutif produser itu setara dengan dekan. Terus kemudian produser itu setara dengan kepala departemen. Nah, jadi kami diwajibkan untuk mengikuti ini ya. Nah ini yang sering dibicarakan. Jadi ternyata visi dan misi itu yang paling ditekankan. Dan kedua itu adalah terkait motivation dan leadership ya. Nanti coba akan kita bahas di sini. Nah, ini coba kita ulang lagi ya terkait dengan visi dan misi ya. Jadi kemarin masih ingat ya untuk visi dan misi ini ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi terkait visi dan misi ini ya. Terus kemudian misi ini ya, ternyata jawab apa bisnis kita dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini yang paling penting adik-adik ya. Jadi ini ada beberapa yang ditekankan selama saya mengikuti trainingnya dari Digital TV. Nah, dalam membuat misi ya, jadi misi ini akan menginspirasi semua karyawan untuk bekerja sebagai satu kalau dalam dirijen dalam satu orkestra itu ya, itu kan ada satu dirijen yang memainkan bersama-sama, itu ada gitar, terus kemudian ada biola dan sebagainya, bersama-sama menciptakan satu harmoni ya. Nah itu adalah kekuatannya di sana ya. Itu adalah misi ya. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana produk kita itu bisa tertanam di benak konsumen. Jadi pesan yang akan kita sampaikan itu tertanam di benak konsumen ya. Jadi beberapa kemarin yang visi dan misi pernah saya koreksi ya, koreksi bahwa membuat misi itu tidak seperti itu ya. Nah ini kita lihat ya, kita contohkan ada beberapa perusahaan yang luar biasa ya, Nike, Coca-Cola, Toyota sama
startup ya. Nah, ini kita lihat untuk Nike ya, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete ya. Jadi karena memakai sepatunya ya, sepatu dari Nike ini, Anda merasa sebagai seorang atlet ya, dan menginspirasi dan inovasi. Nah, jadi luar biasa. Jadi menyampaikan pesan dari Nike ya. Jadi Nike itu sebagai perusahaan sepatu ya, yang menginspirasi dan melakukan inovasi. Bayangkan adik-adik ya, jadi Nike itu ternyata pada saat saya liputan di Trans TV ya, Nike itu hanya menjual brand. Ya, jadi kalau adik-adik membeli Nike itu sebetulnya sepatu dari Tangerang. Jadi ya, sepatu dari Tangerang yang produknya sesuai dengan spesifikasi dari Nike maupun Adidas, kemudian dicap ya menjadi Nike. Jadi cuma jualan logo ya, kayak gitu. Jadi adik-adik kalau pakai sepatu Nike itu adalah memakai sepatu Tangerang ya. Jadi saya tuh lihat pada satu liputan. Jadi liputan di sepatu yang Tangerang yang spesifikasi dari Nike. Jadi Nike ini meminta spesifikasi khusus dari pabrik sepatu yang ada di Tangerang. Terus kemudian dicap Nike ya, terus kemudian baru diedarkan ke ini ya. Jadi sebetulnya adik-adik memakai sepatu Nike itu adalah memakai sepatu Tangerang. Tapi karena kita ini kebanggaannya bukan kebanggaan pada sepatu Tangerangnya, tetapi brandnya ya, brand Nike gitu ya. Nah ini ya. Terus kemudian yang Coca-Cola adik-adik. Kita mengingat bahwa Coca-Cola ini produknya itu karena ada sodanya ya, kita baru minum itu langsung kayak kaget ya, terus kemudian ini supaya tertanam di benak konsumen, dia ngomong to refresh the world, to inspire moment of optimism and happiness. Nah ini ya, to create value and make a difference. Ya karena dia ada sodanya ya, sodanya ini yang juga orang kaget, akhirnya bisa menginspirasi ya, dianggap sebagai inspirasi dari momen. Jadi akibat kekagetannya itu menimbulkan rasa optimis dan happiness. Nah itu ya, jadi pintar dia dalam meng-create ya suatu produknya sehingga konsumen akan merasa dengan minum Coca-Cola itu merasa optimis dan happiness. Apalagi kalau pada waktu suntuk ya, setelah kerja atau setelah adik-adik eksperimen ya, akhirnya ingin yang sesuatu yang mengejutkan. Nah ini ada di dalam produk Coca-Cola dia, to create value and make a difference. Nah, jadi menginspirasi pada konsumen dan juga pada karyawannya untuk melakukan yang seperti ini, seperti menghasilkan suatu produk yang bisa menginspirasi, to create value and make a difference. Ya. Terus kemudian untuk Toyota ini ya, jadi to sustain profitable growth by providing the best customer experience and dealer support ya. Jadi adik-adik, Toyota ini yang kemarin ada competitive advantage ya, itu ada feedback ya. Jadi Toyota ini juaranya ya, untuk merespon feedback dari konsumen selain dari user ya. Makanya dia berani ngomong ya, providing the best customer experience and dealer support. Nah ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat membeli mobil ya. Jadi dealer supportnya itu di mana-mana. Terus kemudian nilai jualnya tinggi, ya itu sudah ditangkap oleh Toyota. Ya, makanya dia berani to sustain profitable growth ya, by providing the best customer experience and dealer support ya. Dengan misi ini mengingatkan konsumen, menanamkan di benak konsumen bahwa Toyota ini adalah produknya itu adalah pilihan dari konsumen yang experience di bidang. Terus kemudian terkait Starbucks ya, our mission to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Adik-adik pernah minum kopi di Starbucks? Adik-adik, ada yang pernah minum di kopi Starbucks?
Halo, adik-adik. Ini saya panggil ya, kok nggak ada suaranya ya? Tidak pernah, Pak. Suaranya kecil. Halo Mas Daris Rafid. Pernah? Pernah, halo Mas Daris. Halo Mas Daris. Wah, ini ditinggal ya. Halo Mas Yarbo, Marcel, Mas Yarber Yau. Halo Mas Marcel. Siapa? Pernah ke Starbucks Mas Yau? Tidak, saya tidak minum kopi, Pak. Oh, tidak minum kopi. Oke. Iya, Pak. Oke. Atau makan ini, makan apa namanya, makanan kecil, snack di Starbucks, tidak pernah? Kalau Starbucks itu saya nggak pernah, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya baru ke Starbucks itu pas di Taiwan ya. Jadi nyata seperti ini di Indonesia sama sekali tidak pernah saya. Mas Christian, Mas Richard Christian. Halo Mas Richard Christian. Ya Pak, Starbucks, pernah Pak. apa yang Anda dapatkan di Starbucks? Ini sih Pak, apa? Misinya di sini? Mungkin servisnya sih Pak yang beda kalau dibandingkan kalau misal kita ke apa ke kedai kopi yang lain. Kopi Giras sama enggak? Pernah apa namanya pernah di Kopi Giras, Mas? Yang ke pinggir jalan itu? Di kopi Belum Pak. belum pernah. Atau Anda ngekos atau enggak? Ngekos Pak. Di mana, Mas? Kenapa Pak? Di mana? Anda ngekos di mana? Di Perumdos Pak, di Blok T. Oh, Blok T. Oh iya, Blok T. Anda jarang keluar berarti ya? Iya. Oke. Ceritakan di apa namanya di Starbucks, Mas. Apa yang Anda dapatkan? Perasaan apa yang Anda dapatkan pada saat Anda meminum kopi di Starbucks, Mas? Sebenarnya kalau dari saya sendiri mungkin kalau ke Starbucks bukan cuma nyari kopinya sih Pak, tapi juga kan kalau minum di Starbucks itu kan nyaman, tempatnya kan nyaman, jadi enak misalnya kalau untuk kayak nongkrong gitu, terus juga wifi-nya oke, jadi misal kalau ada keperluan misal seperti kelas atau meeting kan bisa di sana, begitu sih Pak. Berarti Anda mengambil suasana ya. Kalau kopinya Ya, kurang lebih seperti itu. Kopinya kira-kira sama tidak dengan yang Anda minum sehari-hari? Ya beda sih Pak kalau misalnya kayak dibandingkan sama kopi instan. Oh gitu. Ya paling cuma tambahan-tambahan ya. Rasanya sama tidak, Mas? Kan itu tergantung kemasan ya. Ada kopi Mandalika, terus kemudian kopi Japanese ya. Japanese kopi dan sebagainya itu ya. Saya di Taiwan pernah nyobai satu-satu nyoba. Ternyata sama ya dengan yang di Indonesia. Kemasannya saja dia. Ya, oke. Jadi itu pengalaman. Jadi saya bilang suasananya, Mas ya. Nah, suasananya ini yang serasa bahwa Anda apa namanya ngopi di Starbucks itu serasa di apa? Di rumah dan ada rasa keluargaan di sana ya. Oke. Terima kasih Mas Christian sharingnya. Terus yang suka di kopi Giras ini, yang ada yang di Keputih? Ngekos di Keputih adik-adik? Halo? Saya Pak. Siapa Mas ini? Saya Pak Sang Aji Pak. Oke Mas Haji, pernah ke Kopi Giras Mas? Jarang nongkrong saya Pak ke tempat Jarang. seperti kafe-kafe gitu Pak. Oh jarang? Iya Pak. Kafe itu kan yang ini apa namanya, apa jenenge yang bukan kafe yang di pinggir jalan itu yang kopi itu minum kopi teh sama gorengan biasanya itu loh. Oh iya Pak, saya jarang ke Jarang ya? tempat-tempat seperti itu Pak. Iya, nggak pernah malah. Ji, makasih Mas. Ada yang pernah Ya, di Pak. sini? Halo, adik-adik. Biasanya kalau nongkrong sambil kaki diangkat itu ya.
Biasanya gitu sambil apa namanya internetan karena wifi-nya gratis ya. Ada yang pernah adik-adik? Saya pernah merasakan juga ya, iseng-iseng. Halo adik-adik, wah ini kelihatannya nggak pernah sama semua ini ya. Kalau perempuan kayaknya nggak mungkin ya. Ke Atau jangan-jangan Mas Habib. Halo Mas Habib, Ya Pak, pernah Mas? belum pernah sih Pak. Belum Oh. nyoba. Pernah lah. Oke, jadi saya pernah apa namanya merasakan di antara di apa namanya kopi Giras maupun di Starbucks ya. Jadi seperti yang diceritakan Mas Christian itu benar ya. Jadi Starbucks itu kita membeli suasananya ya, bukan kopinya ya. Jadi didesain, dikemas menarik mungkin sehingga orang merasa betah di sana. Nah, di kopi Giras itu misalnya harganya 5.000 ya. Kalau di Starbucks itu bisa 5 kali lipatnya adik-adik. Jadi 25.000, 30.000. Dikemas dia ya, kasih topping es, es krim dan sebagainya ya. Jadi kelihatan menarik adik-adik. Sehingga orang merasa betah ya. Jadi ini ternyata saya juga pelajari ya, habit orang Taiwan ya, budaya orang Taiwan di mana rumah itu digunakan hanya untuk tidur adik-adik. Jadi keperluan meeting ya, lab meeting misalnya di kampus itu mereka menggunakan kayak Starbucks ini ya. Jadi bertemu dengan rekan-rekan bisnis itu di Starbucks, tidak mau di rumah atau di kantor adik-adik. Mereka kebanyakan ke model McD, Starbucks dan lain sebagainya. Nah ternyata ini dimanfaatkan oleh Starbucks, McD dan sebagainya untuk membuat apa namanya tempat senyaman mungkin sehingga mereka atau konsumennya itu bisa melakukan diskusi masalah bisnis, diskusi masalah apa namanya lain-lain keluarga dan sebagainya di tempat Starbucks ini ya. Jadi pada saat mereka pulang itu hanya sudah untuk mandi dan tidur orang Taiwan gitu ya. Jadi 10 malam pulang ya, terus kemudian mandi tidur, habis itu jam 8 berangkat kerja lagi. Jadi rumahnya apa namanya kalau adik-adik datang ke rumahnya orang Taiwan itu luar biasa apa namanya sederhana ya. Jadi tidak apa namanya tidak terlalu ini ya. Kecuali kalau orang yang kaya beneran ya, itu memang punya apa namanya macam-macam itu ya. Dan itu tidak sebanyak hanya persentase kecil ya, sekitar 10% atau 20% dari orang Taiwan ya. Kebanyakan yang sederhana seperti itu. Nah, terus kemudian kita bandingkan dengan Telkom ya. Kita lihat ya. Apa yang ada yang kurang ya, to become a leading infocom player in the region. Nah, terus buat apa? Untuk konsumennya apakah ini bermanfaat adik-adik? Halo adik-adik. Nah, ini apa namanya kelemahan dari beberapa perusahaan Indonesia ya dibandingkan dengan international company. Kira-kira ada manfaatnya untuk konsumen adik-adik to become a leading infocom player in the region. Adakah adik-adik? Ada yang mau menjawab? Halo adik-adik. Halo, saya masa panggil adik. Halo adik-adik. Halo Mbak Ninda Ayu. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya kemarin datang di itu ya acara ini yang terkenal itu. Oke Mbak Ninda Ayu. Iya, Pak. Apa yang bisa apa namanya Anda sampaikan terkait to become a leading infocom player in the region? Apakah ini bermanfaat buat konsumen ya? Atau hanya bermanfaat untuk Telkom? Kalau ada sebagai apa namanya konsumen Telkom, ini bermanfaatkah dibandingkan dengan naik Coca-Cola, Toyota, sama Starbucks? Sepertinya kurang, Pak. Nah, kurang kenapa, Mbak? Kan to become a leading infocom player in the region.
Apa? Ya kurang, alasannya apa Mbak? Kan tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, Nike, Coca-Cola, Toyota, dan Starbucks. Anu, masih mikir Mbak ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, Mbak Amani Salsabila, kemarin datang juga. Halo Iya Mbak Pak, Amani ada apa Salsabila. Pak? Mm-mm. Kira-kira dari Telkom ini bagaimana? Apakah konsumen merasa ada manfaatnya to become leading infocom player in the region? Apakah konsumen mendapatkan manfaat? Manfaatnya yang maksudnya dalam servis dari Telkomnya atau dari misinya Dari gitu, Pak? misinya ini, Mbak. Jadi kan bahwa kayak Toyota tadi ya, jadi konsumen akan tahu ya, kalau memilih produk Toyota berarti dia produk yang sudah pada pilihan konsumen yang experience dan dealer supportnya di mana-mana. Jadi konsumen tahu bahwa kalau dengan memilih Toyota berarti saya memilih produk yang benar-benar memiliki sudah memiliki eksperimen ya. Jadi sudah dealer di mana-mana, harga jualnya tinggi dan sebagainya itu. Jadi sudah tahu konsumen, makanya saya berani membeli mobil Toyota. Dan terbukti ya sekarang harga mobil Toyota itu ya lebih tinggi dibandingkan dengan harga mobil yang lain ya. Dan harga jualnya juga lebih tinggi. Ya. Saya tidak iklan loh ya, tapi Anda bandingkan Avanza dengan Xenia yang setara ya. Bagaimana Avanza itu jauh di atas Xenia ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian untuk Telkom ya. Dengan misi yang to become a leading infocom player in the region, apakah konsumen dapat benefit kalau membeli Telkom, produk-produk Telkom ini dengan dia sebagai to become a leading infocom player in the region? Paham pertanyaan saya, adik-adik? Paham, Ya, Pak. paham, Pak. Paham. Kalau menurut saya sih iya, karena kan untuk menjadi leading infocom player, dia kan juga, karena dia kan company yang berbasis informasi dan komunikasi, kan dia juga harus melakukan service yang baik ke konsumen-konsumennya, memberikan pelayanan yang baik untuk konsumennya, supaya konsumen percaya sama dia dan terus memakai produk-produk yang dikeluarkan Telkom yang nanti akan mengangkat dia jadi leading infocom player, Pak. Oke. Apa yang dibutuhkan konsumen ya terkait produk dari Telkom ini? Halo, Pak. Ya, Mas Yawu. Ya, mungkin saya mau coba. Oke. Hmm. Menurut saya, yang pertama, kalau saya belum paham kata-katanya, tapi yang saya paham dalam misi Telkomsel ini Bukan Telkomsel, Mas. Beda lagi Telkom. Telekom, Telekom. Dalam misi Telekom ini belum ada kayak tujuan atau pikiran ke service manusianya. Jadi di sini yang kelihatan itu cuma mereka mau naik wajah perusahaannya aja, ya gitu Pak. Jadi itu profit buat yang konsumen itu belum ada dalam misi ini Pak. Betul. Nah itu ya. Jadi misit terkait produk ya yang akan diluncurkan Telkom itu mestinya disampaikan di misinya ini hati-hati ya. Seperti yang ada di Nike, Coca-Cola, Toyota dan Starbucks. Oke lah. Ini kan seperti yang disampaikan Mbak Amani ya. Dengan menjadi leading infocom itu otomatis perusahaan ini menjadi perusahaan bonafit ya. Otomatis servisnya ini ya. Tetapi itu kan istilahnya secara implisit ya, bukan eksplisit ya. Nah,
Jadi message itu tidak sampai ke calon konsumennya. Jadi produk apa sih yang akan dibawa oleh Telkom? Gitu ya. Seperti tadi yang Starbucks ya. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Nah, jadi disampaikan dengan membeli produknya Starbucks ini akan merasakan seperti itu. Ya, terus kemudian kayak Toyota ya. To sustain profitable growth by providing the best customer experience and dealer support. Jadi kalau membeli Toyota, ya itu yang Anda dapatkan ya. Terus kayak Coca-Cola ya, apa namanya? Anda meminum Coca-Cola itu to refresh the world, to inspire moment of optimism and happiness ya, to create value and make a difference ya. Memang produk Coca-Cola itu karena ada sodanya, dia berbeda dengan kayak Aqua ya dan minuman-minuman lain ya. Karena begitu minum langsung tersentak kita kaget. Nah, itu jadi dia juga to create value and make a difference ya. Nah, kalau Anda minum Coca-Cola itu bisa menjadi apa? To inspire moment of optimism and happiness. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik nanti ya bekerja di sebuah perusahaan ya, ciptakan misi yang bisa membuat memberi message kepada calon konsumen adik-adik ya. Ini nggak gampang adik-adik menciptakan ini ya. Orang Anda tahu logonya Garuda adik-adik yang cuma kayak gitu itu, cuma strip itu ya, contreng itu ya, itu dibayar bisa 1 M adik-adik. Karena mengandung message tertentu adik-adik ya. Elegan and simple itu dalam anunya ini ya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi membuat ini nggak gampang adik-adik. Saya pernah ditantang di Trans TV, tapi sampai sekarang saya terus terang belum bisa untuk membuat misi ini karena memang berat adik-adik. Jadi menciptakan logo yang membranding nama perusahaan, nama produk ya, nama produk sehingga dan calon konsumen itu tahu bahwa produk dari Tajuri seperti ini. Nah, itu berat ternyata ya. Jadi ini adik-adik ya, membuat kata-kata ini luar biasa. Oke, ada pertanyaan di sini adik-adik sebelum kita masuk ke motivasi? Halo adik-adik, ada pertanyaan kah? Jadi ini dari Pertamina ya, menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip komersial yang kuat. Nah ini ya, jadi clean, nah ini kompetitif, confident, customer focus, and commercial and capable. Nah ini semua dimasukkan di dalam tadi ya, misi tadi. Ya. Iya, jadi disusun ini adik-adik supaya apa? Semua karyawan itu fokus dalam menjalankan ini ya, untuk melakukan analisa terkait persaingan industri yang sedang dihadapi. Ini Michael Porter adik-adik ya. Namanya ada 4P ya, teori yang paling paling banyak dipakai oleh berbagai perusahaan ya, dari place price, terus kemudian place, saya tak lupa yang 4P ya, Michael Porter yang terjadi. Jadi kita lihat ya pada saat Anda membuat visi misi ini, kita lihat petakan persaingan industri. Nah ini kekuatan penawar pemasok, jadi membentuk jejaringnya ini, kekuatan penawaran pembeli, ya, terus kemudian ada apakah ada produk substitusinya, adik-adik ya. Ini hati-hati adik-adik. Kayak tepung, kita misalnya nyiptakan tepung terigu ya, itu ternyata ada produk substitusinya, tepung mokaf, tepung mosok, dan sebagainya. Nah itu adik-adik juga harus bersaing dengan itu ya. Terus kemudian ancaman pendatang baru, terutama yang memiliki modal kapital ya, kapital yang luar biasa adik-adik, dan istilahnya sudah mempunyai jejaring internasional. Nah itu juga harus kita petakan.
Nah ini ya, jadi Pertamina ya, dia menganggap kompetitor utamanya yang selama ini itu adalah Shell. Ya, terus kemudian pendatang barunya, wah ini ada British Petroleum. Nah ini yang sudah mempunyai jejaring internasional, jadi sudah ada di semua negara ini BP ya, British Petroleum ini. Terus kemudian dari pemasoknya itu berupa gas alam, crude oil ya, termasuk di Chevron ya, Caltech dulu, Caltech NT1 sekarang menjadi Chevron. Ini termasuk apa namanya pemasok terbesar dari Pertamina, dampak crude oil. Terus kemudian produk penggantinya apa? Adanya energi terbarukan ya, biodiesel, biokerosin dan sebagainya yang disebut dengan biofuel. Terus kemudian siapa pembelinya? Nah, ini perubahan harga pelayanan dengan adanya perubahan harga ini, adanya pelayanan yang ekstra itu bisa membuat pembeli ini tetap fokus ke dalam produk-produk Pertamina. Nah, ini kemudian jadi kalau adik-adik membuat tadi visi misi, jangan lupakan analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan threat ya. Jadi identifikasi faktor secara sistematis yang merumuskan strategi perusahaan ya ini ya. Jadi kita melihat di sini adik-adik ya. Kemudian dari analisa SWOT ini kita masukkan di dalam kuadran ya, kuadran 1, 2, 3 dan 4. Dimana kalau masuk ke kuadran 1 maka dia harus mendukung strategi untuk agresif, di mana di sini berbagai peluangnya tinggi, sama kekuatan secara internalnya tinggi ya. Terus kemudian di sini di kurva yang sebelah kiri ini mendukung strategi turnaround atau mendukung strategi defensif, di mana di sini ancamannya luar biasa, terus kelemahannya kita semakin banyak ya. Makanya kita menganggap menggunakan strategi turnaround dan defensif. Kalau misalnya ini kita berada di kuadran ini ya. Nah, kalau di kuadran 2 di mana kekuatannya tinggi tapi ancamannya juga banyak. Nah, ini mau nggak mau kita harus melakukan diversifikasi produknya. Nah, ini ya. Nah, ini bagaimana caranya adik-adik? Nah, ini ya. Kita tergantung dari analisa SWOT. Jadi bisa di dalam solusi program untuk strength, program untuk weakness, program untuk opportunity dan threat, nah, kita masukkan dalam kuadrannya ini. Oke. Misalnya ini ya. Jadi dari Pertamina ini strength-nya penjualan produk relatif mudah karena Pertamina sangat kuat dan menguasai pangsa pasar ya, karena ya, termasuk monopoli ya, termasuk salah satu monopoli. Jadi misalnya ada pembensin BP maupun Shell, tapi itu tidak terlalu banyak ya, karena 80% sampai 90% dikuasai oleh Pertamina ya. Terus kemudian menjunjung tinggi kepercayaan antar karyawan dan pimpinan. Ini menjadi kekuatan dari Pertamina ya. Terus kualitas produk lebih baik daripada produk substitusi ya, jelas ya. Sampai sekarang produknya dia lebih kuat dan lebih murah dibandingkan dengan biodiesel ya. Karena memang subsidi pemerintah ya. Terus pertumbuhan penjualan yang meningkat ya, karena harganya bisa bersaing ya. Terus kemudian mengembangkan fokus bisnis dari perusahaan minyak dan gas menjadi perusahaan energi. Jadi semuanya itu energi dikuasai oleh Pertamina. Ini menjadikan kekuatan. Nah, tetapi weakness-nya di sini ada. Jadi fasilitas distribusi atau kapal tambang yang sudah berusia tua. Nah, ini yang sehingga membutuhkan biaya operasional tambahan untuk memperbaikinya. Nah, ini sampai sekarang biaya kapal tongkangnya besar. Makanya kenapa minyak di Papua harga bensin ya itu sangat tinggi ya, karena memang tidak ekonomis ya, karena faktor ini tadi ya. Terus masih banyak SDM yang belum terampil ya, sehingga harus diadakan pelatihan. Nah, ini maklum ya, termasuk dulu pas zamannya Pak Harto ya sama dan sebagainya itu adalah dengan model bukan jadi BUMN ini adalah untuk sosial juga ya, di mana memperbesar pekerjaan. Sebentar ya, sebentar.
Sebentar ya, ini anak saya nangis nih. Oke, kita lanjut ya, mohon maaf. Jadi suara saya kedengaran kah, adik-adik? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Terus kemudian di sini ya kita lihat keterbatasan sumber daya bahan baku, adik-adik. Jadi bahan bakunya ini Indonesia ya. Kita ketahui sendiri bahwa eksplorasi ini kita juga makin menurun ya. Dari crude oilnya ini. Karena kenapa? Karena memang sumur-sumur ini sudah mulai berkurang ya. Nah, ini juga merupakan weakness untuk kedepannya. Terus kemudian opportunity ya, memang makin hari kita lihat dari Gapkindo itu ya, pembelian motor maupun mobil ya, itu luar biasa naik dari tahun ke tahun. Nah, ini merupakan opportunity karena mereka sepeda motor maupun mobil itu akan membutuhkan BBM ya. Nah, ini adalah sebagai opportunity ya buat Pertamina ya. Terus kemudian pertumbuhan industri di Indonesia juga makin banyak kalau banyak industri yang tumbuh maka jelas menggunakan energi untuk kemudian besarnya pasar untuk produk minyak pada dunia internasional. Kemudian tingginya tingkat loyalitas dan kepercayaan masyarakat dan sebagainya. Nah, terus kemudian di Ramu ya. Nah, ini di Ramu dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, ini ya salah satu programnya ya. Jadi di sini ada opportunity, trade, strength dan weakness. Nah, opportunity dengan strength, strategi namanya dinamakan dengan SO, strength dan opportunity. Nah, ini ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Jadi misalnya peluangnya itu kan banyak kendaraan bermotor ya, yang dimiliki di Indonesia itu semakin meningkat, maka mau tidak mau kita akan menciptakan bagaimana strategi untuk bisa menciptakan produk yang lebih banyak ya, dalam hal ini BBM. Nah ini kita ciptakan strategi itu. Nah, terus kemudian opportunity dan weakness ya. Bagaimana kita menciptakan strategi WO, weakness dan opportunity. Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang ini ya. Nah, ini bagaimana tadi kita menciptakan minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Nah, kita lihat kelemahannya. Nah, ini kapal tongkang. Ternyata masih tua ya. Ini juga memiliki, kalau dioperasikan biaya operasionalnya juga tinggi ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan pertumbuhan kendaraan massal dengan ini? Yang tidak mau kita harus membeli kapal tongkang yang untuk menurunkan biaya produksi tadi ya. Nah, terus kemudian trade. Ini. Oke, terus kemudian untuk trade ya, strategi SP ya ini. Jadi bagaimana kita menciptakan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Ancamannya apa? Kita lihat di sini. Nah, ada kenaikan harga crude oil dunia. Nah, bagaimana kita menciptakan strategi untuk menurunkan biaya produksi agar nanti harga dari minyak ini bisa bersaing di pasaran. Nah, seperti itu. Oke, begitu juga untuk strategi, weakness, dan trade. Ada pertanyaan di sini adik-adik? Halo adik-adik, jelas kan? Mohon maaf nih, suara anak saya lebih keras ya. Halo, jelas adik-adik? Saya sudah jelas, Pak. Jelas ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan mohon maaf, ini kita cukupkan sekian ya hari ini ya adik-adik ya. Jadi tolong adik-adik, kemarin kan sudah ada adik-adik ada study case ya terkait macam-macam itu. Nah, kemudian adik-adik analisa ya, strength, weakness, opportunity, dan trade-nya. Ya, terus kemudian buat strategi kira-kira bagaimana yang
adik-adik butuhkan ya. Oke, nanti kita bahas di hari besok ya. Jadi adik-adik monggo sekarang waktunya sampai jam 9 diskusi di kelompok ya. Kemudian besok kita coba presentasi ya. Dan kita coba akan kita lihat apakah strategi yang adik-adik lakukan itu sudah benar atau tidak ya. Tadi apa namanya analisa strength, weakness, opportunity dan threat. Kemudian apakah adik-adik memanfaatkan strategi antara strength dengan weakness, strength dengan opportunity. Terus kemudian weakness dengan opportunity dan sebagainya. Itu tergantung adik-adik. Nah, kita akan lihat nanti ya. Paling cukup 3 slide saja ya. 3 slide saja. Pertama slide pertama study case-nya, terus kemudian gambaran strength, weakness, opportunity dan threat, terus kemudian ketiga kuadrannya tadi strateginya ya. Itu ya adik-adik. Jelas? Besok kita coba presentasikan ya. Oke. Adik-adik, halo. Jelas, Oh, kan? study case-nya berarti diambil dari yang tadi guys kuis kemarin atau yang tugas itu Pak? Yang itu aja, yang quiz 2 tadi yang kemarin ya. Itu kan beda-beda itu ya. Nah, itu adik-adik coba ramu dari strength, weakness, dan opportunity dan threat, terus kemudian buat strateginya yang seperti saya jelaskan tadi ya. Nanti akan kita bahas. Saya ingin tahu apakah adik-adik bisa dalam memformulasikan strategi itu ya. Karena itu sangat penting nanti pada saat adik-adik bekerja nanti ya. Dalam membuat visi, misi maupun tujuan ya. Oke. Itu ya Mas Ahmad Habib, tolong koordinasikan masing-masing kelompok ya. Ya. 3 slide saja, 3 slide saja kita presentasikan besok ya. Oke ya. Terima kasih adik-adik, mohon maaf saya akhiri ya. Silakan berdiskusi masing-masing kelompok nanti kita bisa ini ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Waalaikumsalam.